Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini kita akan bikin tahu isi. Jadi bahan-bahannya itu ada tahu, kol, seledri, pre, wortel, sama toge. Jadi ini semua bahan-bahannya dicuci, dipotong-potong sampai jadi kayak ini. Habis itu kita mulai panasin minyak, goreng tahu. Nah, goreng tahunya di sini tuh sampai matang ya. Maksudnya tuh kulitnya itu semuanya sampai coklat gitu, jangan setengah matang. Bolak-balik biar matang merata, biar nanti gampang dipotongnya. Sembari ini nunggu tahunya matang dan dingin gitu ya, jadi kita ulek dulu bumbunya. Jadi itu ada bawang putih, ada merica, garam, diulek sampai halus. Ini tahunya udah matang, udah dingin, kita potong dua, jadi potong segitiga, itu belah dua. Nah, terus nih kan ada isinya tuh, jadi tahunya masih nggak kopong gitu loh. Nah, kalau misalkan case-nya kayak gini, jadi nanti isinya itu dikeluarin. Nah, tergantung kesaktian nih, mau pakai tangan atau mau pakai sendok. Aku sih mau pakai sendok, soalnya kalau pakai tangan panas, lagian juga gimana gitu kalau pakai tangan, takutnya nanti malah hancur. Jadi nah, ini kan isinya dikeluarin nih, isinya jangan dibuang, dikumpulin jadi satu gitu, karena itu akan kepake. Dikeluarin isinya sampai bolong, jadi disisain tahunya, tahu dan kulitnya tuh kayak tipis aja gitu, jadi biar ada ruang nanti untuk naruh isinya. Nah, kenapa isinya tahu yang dikeluarin dari kulitnya aneh banget. Pokoknya ini tuh nanti akan kita campur di sayur dan dimasukin lagi sih ke tahunya ini. Gimana sih? Gitu deh pokoknya. Isi tahunya dimasukkan lagi sebagai isi tahu gitu setelah dicampur sayur. Nah, terus ini dikeluarin semua isinya, sampai semua tahu terkeluarkan isinya. Oh ya, hati-hati ya pas ngeluarinnya itu, takutnya nanti dia robek. Kalau robek susah banget pas ngisinya. Terus nih isinya sekarang dihancurin, yang udah dikumpulin tadi itu dihancurin. Gak usah halus-halus banget, aku sih ngancurinnya pakai ujung sendok, belakang sendok ya, ujung sendok sih juga. Nah, itu biar nggak halus sih, jadi kayak agak halus-halus kasar apa sih, pokoknya jadi bagian yang lebih kecil lah gitu, bukan yang harus diulek rata atau harus di blender gitu, enggak, biar masih ada tekstur tahunya tapi nggak terlalu gede, kurang lebih kayak gini. Nah, setelah semua persiapannya usai, tinggal panasin minyak. Setelah itu yang pertama kita lakukan adalah goreng bumbu yang tadi udah dihalusin. Masih ingat kan, yang merica, bawang putih sama garam itu diulek halus, terus ditumis. Ditumisnya itu sampai wangi dulu, jangan sampai gosong. Nah, kalau misalkan udah rada wangi, baru kita masukin sayur. Sayuran yang pertama aku masukin itu adalah wortel, karena wortel itu kan yang paling keras, jadi dia waktu untuk masaknya tuh lebih lama. Nah, setelah wortel diurutin lagi sayur-sayuran yang lain. Ini urutannya terserah sih, yang jelas wortel yang pertama gitu. Di sini aku masukin bawang pre sama seledri, terus lanjut dengan kol dan toge. Setelah itu ini diaduk-aduk sampai kolnya agak layu dan bumbunya merata. Habis itu baru masukin tahu yang tadi dihancurin. Nah, jadi ini juga diaduk-aduk dulu sampai agak rata. Terus aku masukin di sini penyedap rasa atau kaldu atau masako lah. Aku pakai masako di sini. Terus aduk, koreksi rasa sebelum diangkat. Nah, ini isiannya udah jadi, sekarang tinggal dimasukin ke dalam tahu. Sebenarnya ini isiannya dimakan pakai lauk juga enak sih, cuman karena mau bikin tahu isi, jadi ini tetap harus dimasukkan ke tahunya, bukan kita makan langsung gitu. Nah, ini dimasukin semuanya sampai tahunya habis, isiannya juga habis. Ini ngisinya jangan terlalu banyak ya, biar nanti isinya nggak keluar dan juga nggak pecah gitu loh tahunya, takutnya jadinya sobek terus malah rusak, nggak cantik gitu deh jadinya. Ini dimasukin, ditekan-tekan gitu biar nggak gampang keluar-keluar gitu.
Nah, ini udah semuanya kita masukin, sekarang tinggal bikin balutannya gitu untuk tepung luarnya yang nahan itu. Pertama aku siapin garam, kemudian penyedap rasa, kemudian aku masukin tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Katanya sih kalau pakai itu bisa renyah gitu. Nah, jadi aku masukin kurang lebih 6 sendok makan. Oh ya, tadi yang di awal-awal itu kelihatan banyak itu bukan penyedap rasanya ya, itu tepung yang udah duluan jatuh ke mangkok gitu. Nah, setelah itu dicampur-campur, diisi air. Di sini aku pakai air tuh kurang lebih segelas beling gitu. Nah, aku masukin sedikit-sedikit sih, enggak sedikit, maksudnya dimasukin beberapa tahapan gitu biar teksturnya itu nanti takutnya biar nggak keenceran atau biar nggak terlalu kental gitu. Jadi ya cari aman lah. Nah, terus diaduk biar rata, biar nggak ada tepung yang menggumpal. Jadi aduk, dikocok, diapa-apain, dihancurkan, diratakan, whatever. Sesakit itu. Enggak sih, enggak sakit hati, ini kan mau bikin makanan biar bikin seneng. Udah, saya lagi galau, tolong dimaafkan. Jadi ini bagi aku masih agak kental, jadi aku tambahin air lagi sampai aku mendapatkan ini yang aku inginkan ya, adonan yang aku inginkan, kekentalan yang aku inginkan. Nah, jadi kurang lebih segini udah dapet. Nah, setelah itu tahu yang tadi udah diisi tuh aku masukin satu-satu. Kenapa satu-satu? Biar dia nggak lepas gitu. Takutnya nanti malah keluar. Dulu aku pernah masukin sekalian terus banyak yang keluar. Terus tahu isinya gagal. Habis itu tinggal digoreng. Digorengnya ini pakai minyak panas, jadi dipanasin dulu minyaknya. Habis itu pada saat tahunya dimasukin semuanya, itu langsung dikecilin apinya. Jadi api sedang gitu, bukan api besar kayak tadi. Nah, itu dibalik kalau udah kecoklatan. Nah, jadi ini usahakan udah coklat dan di pinggirannya bagian yang ada isinya itu udah kering ya sebelum dibalik. Nah, kalau udah mateng tinggal ditirisin terus diangkat. Tada, jadi deh tahu isi kesukaanku. Jadi ini enak dimakan pakai saus sambal ataupun pakai cabe. Oke, sekian video kali ini. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe and like video ini. Bye bye.